Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sabira Elsa Purnomo dengan NIM 250 210 20 50 59. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita rakyat Nusantara yang berjudul Bawang Merah dan Bawang Putih, kebaikan yang tak pernah sia-sia. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang gadis baik hati yang bernama Bawang Putih. Ia tinggal bersama ibu tirinya dan saudara tirinya yang bernama Bawang Merah. Sejak ayahnya meninggal dunia, kehidupan Bawang Putih sangatlah berbeda. Setiap hari, ia harus mengerjakan hampir semua pekerjaan rumah, mulai dari menyapu, memasak, mencuci pakaian, hingga mengambil air ke sungai. Sementara itu, Bawang Merah dan ibunya hanya duduk bersantai. Meskipun diperlakukan tidak adil, Bawang Putih tidak pernah membalas dengan kemarahan. Ia tetap sabar, rajin, dan menghormati ibunya. Suatu hari ketika sedang mencuci pakaian di sungai, tanpa sengaja, selendang milik ibu tirinya hanyut terbawa arus. Bawang Putih pun panik. Ia terus menyusuri sungai untuk mencari selendang itu, karena takut dimarahi saat pulang. Setelah berjalan cukup jauh, ia bertemu dengan seorang nenek yang sedang memegang selendang tersebut. Dengan sopan, Bawang Putih pun berkata, "Nenek, apakah selendang itu milik saya?" Nenek pun tersenyum dan mengangguk. "Benar, Nak. Tetapi sebelum membawa pulang, maukah kamu membantuku terlebih dahulu di rumah?" Tanpa berpikir panjang, Bawang Putih pun mengiyakan permintaan itu. Ia pun membantu menyapu halaman, memasak, mengambil air, membersihkan rumah nenek. Dengan penuh keikhlasan, melihat kebaikan hati Bawang Putih, sang nenek merasa sangat terharu. Sebelum pulang, nenek pun berkata, "Sebagai tanda terima kasih, pilihlah 2 dari labu yang ada di sana. Ada labu yang besar dan juga labu yang kecil." Bawang Putih pun memilih labu yang kecil. Baginya, bantuan yang ia berikan tidak perlu dibalas dengan hadiah yang besar. Sesampainya di rumah, labu itu pun dibelah, dan betapa terkejutnya mereka melihat semua isi yang ada di dalam labu itu adalah permata dan emas yang sangat berkilau. Melihat hal itu, ibu tiri dan Bawang Merah merasa iri. Mereka ingin mendapatkan hadiah yang sama. Keesokan harinya, Bawang Merah sengaja menghanyutkan selendangnya ke sungai. Ia berharap dapat bertemu dengan nenek yang sama. Benar saja, ia bertemu dengan nenek tersebut. Namun, berbeda dengan Bawang Putih, Bawang Merah membantu sambil mengeluh. Semua pekerjaan ia lakukan dengan asal-asalan. Meski begitu, saat akan pulang, nenek tetap mempersilahkannya untuk memilih sebuah labu. Karena Bawang Merah tamak, Bawang Merah pun memilih labu yang paling besar. Namun, ketika dibuka di rumah, isi labu itu bukanlah emas atau bukanlah permata, melainkan binatang-binatang yang membuat mereka merasa ketakutan. Sejak saat itu, ibu tiri Bawang Merah menyadari bahwa keserakahan dan rasa iri tidak akan pernah membawa kebahagiaan. Teman-teman, dari cerita tersebut dapat disimpulkan bahwa Bawang Merah dan Bawang Putih bukan sekedar dongeng yang diwariskan turun-temurun. Cerita ini mengajarkan nilai-nilai kehidupan yang masih relevan hingga saat ini. Melalui tokoh Bawang Putih, kita belajar bahwa kebaikan tidak langsung mendapatkan balasan. Terkadang kita harus melalui banyak ujian, diperlakukan tidak adil, bahkan diremehkan. Namun, jika kita tetap sabar, jujur, rendah hati, dan ikhlas membantu sesama, maka pada waktunya kebaikan itu akan kembali kepada kita. Mungkin dengan cara yang tidak akan pernah kita duga. Sebaliknya, melalui tokoh Bawang Merah dan ibu tirinya, kita diingatkan bahwa rasa iri, tamak, dan ingin memperoleh hasil tanpa usaha hanyalah akan membawa penyesalan.
Kebahagiaan sejati tidak lahir dari harta yang banyak, tetapi dari hati yang bersyukur, perilaku yang baik kepada orang lain. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan cerita rakyat Indonesia. Di balik setiap cerita rakyat, tersimpan nilai-nilai budaya, pendidikan, karakter, dan kearifan lokal yang dapat menjadi bekal dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mengenal, mencintai, dan menceritakan kembali kisah-kisah Nusantara agar warisan budaya bangsa tetap hidup dan dikenal oleh generasi berikutnya. Terima kasih. Sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.